Hai semuanya, how are you? Hari ini aku bakal ngebahas film dari negeri jiran yang berjudul Putri Duyung. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jimmy yang bercita-cita ingin bertemu Duyung, sehingga dia harus menjaga perairan desanya agar selalu bersih. Gimana kisah selengkapnya? Yuk nonton yuk! Mohon maaf sebelum nonton, boleh dong di-subscribe tombol merah di bawah dan kasih uang parkir cukup like aja. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jimmy sedang membersihkan laut dari sampah-sampah yang dibuang penduduk setempat. Kehidupannya hanya seputar membersihkan sampah di laut. Karena ibunya bilang, kalau laut bersih, Jimmy bisa bertemu dengan Duyung dan Jimmy percaya itu. Jimmy mempunyai gadis pujaan bernama Aspalela, anak Wapage. Namun karena keluarga Jimmy miskin dan juga Jimmy dianggap kurang waras, Wapage memberi persyaratan agar Jimmy mempunyai sebidang tanah untuk anaknya bercocok tanam. Kalau tak sini, tak apalah. Akhirnya Jimmy menuruti kemauan Wapage. Bukannya membeli tanah, Jimmy malah membuat pulau dengan botol sampah yang dikumpulkannya. Jimmy mempunyai teman yang bernama Oryx. Oryx adalah seekor orang hutan, tapi kalau orang Malaysia bilangnya tuh bero. Singkat cerita, saat pagi hari, Oryx bertemu dengan seekor duyung yang cantik. Dia bernama Putri. Namun, saat Oryx membangunkan Jimmy, duyung itu bersembunyi di bawah pulau Jimmy. Karena Aspalela cantik, ya ibaratnya Aspalela tuh kayak kembang desa gitulah. Ada seorang pria bernama Cordy yang tergila-gila padanya. Cordy juga sangat membenci Jimmy, karena Jimmy selalu menggoda Aspalela. Suatu hari saat Cordy mengantarkan keluarga Aspalela, Cordy kesal karena Jimmy membuat pulau tepat di depan rumah Aspalela. Cordy pun menabrakkan perahunya ke pulau Jimmy sehingga botol-botol Jimmy berantakan. Jimmy segera mengambil jaring untuk mengumpulkan botol-botol dan saat Jimmy menyelam, dia melihat duyung yang tersangkut di jaringnya. Rambut dia panjang sangat. Lepas tu Jimmy sangat senang dan menceritakan pengalamannya ke Aspalela, mama dia, bapak dia, tapi tak ada pun yang percaya. mata dia berkilau. Jimmy pun berkenalan dengan duyung tersebut. Duyung itu bernama Putri, dan Putri memberikan sebuah kerang untuk memanggilnya saat Jimmy butuh bantuan. Kalau Jimmy perlukan Putri, hembus saja. Dan hari itu kebetulan ada suatu pesta. Jimmy datang ke sana dan mengatakan semua yang dia lihat tentang duyung. Tapi semua orang tidak ada yang percaya. Alah, semua dekat sini. Biarlah saya cerita. Jimmy meminta semua warga desa untuk datang ke pulaunya nanti malam, dan Jimmy akan memanggilkan Putri Duyung. Malam pun tiba, semua orang sudah berkumpul. Jimmy segera meniup kerang yang diberikan Duyung untuknya. Namun saat sudah ditiup beberapa kali, Putri tidak datang. Bapak Jimmy murka dan menyoretnya dari kakak dan mengusirnya dari desa. Jangan kamu balik-balik lagi kemari. Keesokan harinya, Putri mendatangi Jimmy, tapi Jimmy terlanjur marah dan merajuk karena Putri tak datang semalam. Merasa bersalah dan takut Jimmy membencinya. Mohon maaf, saya emang kalau nulis suka belepotan, jadi tulisan sendiri juga saya nggak tahu itu apa. Ya, kayak ulang. Merasa bersalah dan takut Jimmy membencinya, Putri mengajak Jimmy ke rumahnya. Jimmy sangat senang dan mereka pun berangkat. Sampainya di rumah Putri, Jimmy terkejut dan sangat kagum karena di gua tempat Putri tinggal sangat banyak harta karun dari kapal-kapal lanun yang tenggelam. Lanun tuh kayak perompak atau perombak ya, nggak tahu juga sih, pokoknya kayak rampok dari kapal ya, gitulah. Harta-harta ni Putri yang punya Berhari-hari Jimmy di gua Putri. Sementara di desanya, mak bapak dia sangat mengkhawatirkan Jimmy. Mereka mengira Jimmy sudah mati dimakan ikan hiu. Diculik di lanun ke? Sudah puas berkunjung ke gua Putri, Jimmy izin pulang ke desanya. Sebelum pulang, Putri meminta Jimmy untuk membawa harta karun. Namun karena Jimmy baik hati dan tidak sombong,
Jimmy menolaknya. Ambillah harta lanun. Singkat cerita, Jimmy sampai di rumah orang tuanya. Setelah melepas rindu dengan bapak, ibu, dan Oryx, Jimmy dan Oryx kembali ke Pulau Jimmy. Pagi hari saat baru bangun tidur, Jimmy terkejut karena ada 2 kotak peti harta karun. Jimmy pun kaya mendadak dan dihormati orang-orang di desa. Memang ya kalau orang yang banyak hartanya itu dihormati banget, beneran dah. Duit itu adalah segalanya. Gak ada duit gak dihormati. Jadi buat lo yang gak ada duit, sobat misquinku, jangan berharap kalian dihormati, oke? Harta itu dia bagi-bagikan juga ke warga-warga desa agar mereka tidak menangkap ikan lagi. Bahkan orang tua Aspalela tanpa berlama-lama langsung merestui hubungan Jimmy dan Aspalela. Gak semua orang tua sih sebenarnya mata duitan, tapi ya kayaknya banyak juga. Tetangga gue juga ada kok. Tak terima Lela berpaling dari Jimmy, Cordy mencari tahu apa yang membuat Jimmy mendadak kaya. Cordy mendatangi Pulau Jimmy dan menemukan trompet kerang. Dia ingat bahwa Jimmy memanggil duyung menggunakan kerang itu. Cordy berencana untuk menangkap Putri dan menjualnya. Benar saja, saat Cordy meniup kerang, Putri datang dan tertangkap. Putri dikurung dalam tambak. Orang-orang pun ramai melihat duyung, termasuk Bapak Jimmy. Bapak Jimmy segera pulang dan menceritakan pada Jimmy. Tanpa berlama-lama, keluarga Jimmy dan keluarga Aspalela pergi ke tempat Cordy untuk menyelamatkan Putri. Jimmy dan Oryx merobek tambak, sementara yang lain mengalihkan perhatian Cordy. Yang pegang udah nih. Rencana berhasil dan Putri pun selamat. Putri dan Jimmy pun berpisah. Putri tak boleh jumpa Jimmy lagi. Jaga diri Putri. Skin berganti ke 3 tahun kemudian, terlihat Jimmy sudah mempunyai pulau sendiri dan memiliki perumahan yang sangat banyak. Bola-bola api. Apa nih? Film diakhiri dengan memperlihatkan Putri yang sudah menemukan cinta sejatinya. Cinta itu sebenarnya. Dan selesai. Oke, itu tadi kisah dari Putri Duyung dari Malaysia. Mungkin banyak versi ya. Biasanya dari Thailand juga ada Putri Duyung, Korea juga ada. Terus kayak Putri Duyung yang dari Indonesia juga ada. Tapi kali ini aku bahas Putri Duyung dari Malaysia dulu. Ini versi komedinya. Buat kalian yang suka komedi cocok banget buat nonton film ini, tonton sampai habis karena nggak semuanya aku ceritain di sini. Kalau ceritain di sini semua mah mungkin 30 menitan nggak cukup lah. Ya. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena dari segi materi, dari segi fisik, dari segi cara dia berperilaku kepada orang lain. Karena gak semua orang itu bisa dilihat dari fisik, boy. Ya kan? Gak semua orang bisa terlihat dari materi, apa yang dia punya sekarang. Karena rezeki itu bisa datang dari mana aja, gak terduga-duga ya kan. Jadi buat kalian yang suka julid, yang suka ngomongin orang-orang yang gak ada duit, tuh macam saya. Aku saja kalau di rumah, dibilang mereka, kau nih tak pandai kerja, mana ada duit buat kau makan. Aku merantau pun gitu juga. Kau nak merantau, gimana nanti kau udah ada duit, kau udah ngeluh sama orang tua kau, kata. Kalimantan ini luas lah, gak satu aja. Iya kan? Apapun bisa kalau kita mau berusaha. Nah macam aku nih berusaha nge-YouTube, mudah-mudahan lah bisa kan. Jadi bantu subscribe, bantu like, bantu share. Oke teman-temanku yang baik. Yuk, udah yuk. Makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan karena sekarang masih dalam pandemi. Vaksin udah dalam perjalanan di order ya. Oke, buat kalian sukses terus, jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Aku yakin
apapun itu pekerjaannya, kalau kalian lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, kalian pasti bakal bisa meraih mimpi kalian. Oke? See you next time.